Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali dengan saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya yang dituliskan oleh Kai Kusma, di mana buku ini memberikan kita suatu pengharapan, memberikan kita suatu pola hidup yang sehat, di mana dikatakan dalam setiap masalah kehidupan kita, biarlah kita mau selalu bersyukur, biarlah kita mau selalu bersuka cita menjalankan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena di dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi dalam setiap kesulitan kehidupan kita, baiklah kita mau selalu meminta Tuhan untuk bersama-sama dengan kita. Pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-40 dengan judul Perjalanan Saya Menuju Sehat Rohani. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Wahyu 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-17 dengan bunyi, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku, karena engkau berkata, Aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang." Kita masuk dalam inti pembacaannya. Saat itu adalah malam yang dingin di Michigan. Kunjungan sosial dengan teman-teman saya. Saya sedang berbagi apa yang ada dalam pikiran saya, rumah baru kami, pembelian-pembelian yang terbaru, kapal pesiar impian, ketika Peter dengan lembut bertanya, "Donna, apa yang akan kamu lakukan dengan rasa banggamu?" Persahabatan dengan Peter menahan saya untuk tidak langsung marah dan membantah. Sebaliknya, saya melihat bukan hanya kobaran api di tungku perapian, namun juga lautan api tempat Laodikia berakhir. Dalam hati saya menangis selama 10 bulan berikutnya. Itu membawa obat mata yang membantu saya melihat kondisi saya yang menyedihkan. Ya, saya membawa Alkitab ke gereja dan secara teratur memimpin sekolah sahabat beginner dan departemen sosial. Vegetarian persepuluhan sudah tertanam dalam struktur DNA saya, tetapi saya tidak memiliki hati untuk orang-orang yang hilang, melainkan hanya untuk diri saya sendiri. Tetapi saya tidak memiliki hati untuk orang-orang yang hilang, melainkan hanya untuk diri saya sendiri. Jadi pelajaran pada hari ini menceritakan ada 2 orang sahabat di mana mereka sudah berteman baik, dan dikatakan sini 2 sahabat ini bernama Peter dan Donna, di mana Peter ini dan Donna ini sudah berteman lama, dan dikatakan bahwa waktu itu adalah malam yang dingin di Michigan, di mana mereka sedang berkumpul. Jadi teman-teman Donna ini sedang berkumpul. Dia memanggil teman-temannya dan dia sedang berbagi apa yang ada dalam pikirannya. Dikatakan di sini dia menceritakan kepada semua teman-temannya tentang pembelian-pembelian terbarunya, yaitu kapal pesiar, rumah, dan juga hal-hal yang lainnya. Dan dikatakan di sini ketika dia sedang menceritakan itu, teman baiknya ini yaitu si Peter ini datang dan berkata kepada Donna, "Apa yang akan kamu lakukan dengan rasa banggamu?" Ketika pertanyaan itu dilontarkan kepada Donna, di mana Donna sudah mulai merasa marah, tetapi dikatakan Peter menahan saya untuk tidak langsung marah dan membantah. Sebaliknya, saya melihat bukan hanya kobaran api di tungku perapian, namun juga lautan api tempat Laodikia berakhir. Di mana di sini menyinggung kembali kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, keegoisan kita ketika dicolek oleh orang lain. Kita tidak mau kenyamanan kita diganggu orang lain, sehingga dikatakan ketika pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya tidak menyinggung hati kita, tetapi dikatakan ketika pertanyaan itu dilontarkan kita merasa tersinggung. Dikatakan di sini karena persahabatan Peter dan Donna membuat Donna tidak bisa untuk marah kepada Peter, sehingga di sini dikatakan dia hanya melihat kobaran api di tungku perapian, dan dikatakan bahwa dalam hati saya menangis selama 10 bulan berikutnya. Itu membawa obat mata yang membantu saya melihat kondisi saya yang menyedihkan. Ya, saya membawa Alkitab ke gereja dan secara teratur memimpin sekolah sahabat beginner dan departemen sosial. Jadi di mana Peter ini 10 bulan kemudian dia merasa ada sesuatu hal yang aneh, sehingga 10 bulan itu dia terus bersedih. Dan sangat jelas juga dikatakan bahwa Donna ini adalah orang yang sangat rajin di gereja, di mana dia memimpin sekolah sahabat beginner dan juga departemen sosial, dan juga vegetarian dan persepuluhan sudah tertanam dalam dirinya. Tetapi dikatakan kenapa dia sedih? Karena di sini dikatakan dia tidak memiliki hati untuk orang-orang yang hilang, melainkan hanya untuk dirinya sendiri. Jadi pelajaran yang sangat luar biasa kembali kepada kita masing-masing. Diingatkan kembali kepada kita bahwa mementingkan diri itu selalu ada dalam diri kita. Kita tidak mau membuka hati kita. Kita tidak mau memberikan ruangan kepada orang lain, sehingga apapun yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, kita tidak mau membagikan itu kepada orang lain. Kita tidak mau membuka pintu hati kita. Kita tidak mau membuka mata dan juga telinga kita untuk melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi pelajaran yang sangat luar biasa, hari demi hari kita sudah belajar, di mana diingatkan kembali kepada kita, biarlah kita mau mempunyai kerendahan hati,
biarlah kita mempunyai pengendalian diri, biarlah kita juga mempunyai hati untuk mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri. Karena pelajaran demi pelajaran Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika kepentingan diri itu ada dalam diri kita, maka kita akan menutup diri kita untuk orang-orang yang meminta bantuan kita. Kita akan menutup mata dan juga telinga kita untuk tidak melihat, untuk tidak mendengar seruan daripada orang-orang yang minta tolong. Pelajaran ini juga kepada diri saya sendiri. Bagaimana Tuhan sudah selalu memberikan amaran demi amaran. Tetapi pilihan ada di tangan kita masing-masing. Apakah kita mau mendengarkan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ataukah kita melalaikan itu. Dan pelajaran juga kepada kita bahwa dikatakan biarlah kita mempunyai pengendalian diri. Karena ketika kita mempunyai pengendalian diri, karena ketika saya sendiri mempunyai pengendalian diri, dikatakan bahwa setiap apapun yang Tuhan titipkan kepada saya tidak menikmati itu untuk diri saya sendiri, tetapi bagaimana saya memberikan itu, saya membagikan itu kepada orang yang lain yang lebih membutuhkan daripada diri saya. Karena perjalanan saya dari kekristenan yang suam-suam kuku dan membosankan menjadi penuh semangat bagi Tuhan dimulai ketika saya memohon kepada Tuhan untuk memberi saya apapun yang saya perlukan agar saya dapat memiliki waktu selama 15 menit untuk perenungan pribadi di pagi hari. Karena pikiran saya begitu lesu secara rohani, saya tahu saya tidak dapat melakukannya sendiri. Dimulai dari Alkitab Kejadian, saya menemukan bahwa Tuhan yang begitu luar biasa yang menciptakan alam semesta ini dapat menciptakan ulang diri saya. Saya terkagum-kagum dengan perjalanan Abraham. Hal-hal bodoh yang dia lakukan hanya untuk menyadari bahwa Tuhan telah memanggil kita masing-masing untuk melakukan perjalanan serupa menuju kepada kepercayaan yang sepenuhnya. Saya menggelengkan kepala saya saat menyadari bahwa ada bangsa Israel yang tidak ingin meninggalkan perbudakan Mesir hanya untuk menyadari bahwa saya juga memiliki perasaan yang sama dalam hal meninggalkan pola hidup yang nyaman. Jadi dikatakan juga bahwa Dona ini dia merasa ada yang kurang dalam dirinya. Karena perkataan dari Peter, yaitu temannya, dikatakan bahwa apa yang Dona banggakan untuk semua hal yang Dona telah lakukan dalam hidupnya, apa yang sudah Dona banggakan ketika dia membeli rumah, membeli kapal pesiar dan juga harta-harta yang lainnya. Dikatakan karena pertanyaan itu membuat dia menyadari bahwa dia terlalu mementingkan dirinya sendiri sehingga dia tidak mempunyai ruangan untuk orang lain. Dan dikatakan bahwa perjalanan saya dari kekristenan yang suam-suam kuku dan membosankan menjadi penuh semangat bagi Tuhan dimulai ketika saya memohon kepada Tuhan untuk memberikan saya apapun yang saya perlukan agar saya dapat memiliki waktu selama 15 menit untuk perenungan pribadi di pagi hari. Jadi ketika Dona ini sudah menyadari bahwa ada sesuatu hal yang kurang dalam dirinya, di mana dia sudah mulai meninggalkan kekristenan yang suam-suam kukunya itu dan menjadi orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Dan dikatakan dia lesu secara rohani sehingga dia tidak tahu bagaimana caranya untuk membuang kenyamanannya, membuang dosa-dosa kesayangannya. Tetapi di sini dikatakan dia datang kepada Tuhan secara pribadi dan memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk membantunya, untuk menjadikan dia menjadi orang yang baru dalam kehidupannya. Sehingga dikatakan di sini Dona menemukan bahwa Tuhan yang begitu luar biasa menciptakan alam semesta ini. Jadi ketika Dona melihat alam semesta ini, Dona juga melihat bahwa Tuhan juga dapat menciptakan ulang dirinya Dona. Walaupun Dona sudah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan, hal-hal yang membuat hati Tuhan sedih, tetapi di sini dikatakan Dona bisa melihat dari penciptaannya Tuhan. Kasih yang Tuhan perlihatkan kepada Dona yaitu di alam, di mana Dona melihat alam itu diciptakan oleh Tuhan. Dan dikatakan di sini Dona berkata kepada dirinya bahwa ketika Tuhan dapat menciptakan alam semesta, Tuhan juga dapat menciptakan ulang dirinya Dona. Jadi pelajaran demi pelajaran kita sudah terima. Biarlah tergantung kepada diri kita masing-masing, apakah kita mau melakukan itu ataukah kita mendengarkan saja tetapi kita tidak mau melakukan apa yang sudah diberikan kepada kita. Jadi pelajaran ini pada saya pribadi, kepada saudara-saudari yang ada di rumah, biarlah kita mau menjadi seperti Dona, di mana ketika dia menyadari ada sesuatu hal yang salah, ada yang kurang dalam dirinya, dia mau datang kepada Tuhan untuk Tuhan merubahkan hatinya, merubahkan dirinya menjadi baru. Dan di sini juga dikatakan bahwa saya menggelengkan kepala saat menyadari bahwa ada bangsa Israel yang tidak ingin meninggalkan perbudakan Mesir hanya untuk menyadari bahwa saya juga memiliki perasaan yang sama dalam hal meninggalkan pola hidup yang nyaman. Jadi dia mengambil gambar daripada orang-orang Israel, di mana ketika orang-orang Israel ini berada di Mesir, mereka nyaman karena makanan mereka, karena pakaian mereka tercukupi, dan di situ adalah tempat ternyaman untuk orang-orang Mesir. Tetapi ketika Tuhan mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari
Mesir, mereka dibawa Tuhan ke padang belantara, di mana dikatakan di sini bahwa disitulah kenyamanan mereka diambil oleh Tuhan. Dan dikatakan juga bahwa pelajaran ini diingatkan kembali kepada kita ketika Tuhan sudah memanggil kita dari dari zona nyaman kita. Jangan kita memberontak, janganlah kita melawan akan kepanggilan daripada Tuhan, karena panggilan Tuhan itulah yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan tahu ketika Tuhan memberikan kenyamanan itu kepada kita, maka kita akan hanyut oleh kenyamanan yang Tuhan sudah berikan. Tetapi bagaimana pribadi lepas pribadi diingatkan kembali kepada kita. Biarlah kita tidak tinggal di zona nyaman kita. Biarlah kita terus belajar hari demi hari untuk selalu membuka diri kita, membuka hati kita, membuka mata kita, membuka telinga kita untuk mendengar, untuk melihat, untuk menerima orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan juga dikatakan bahwa ketika saya menyadari kondisi saya, pertempuran rohani semakin intensif. Semakin Tuhan membuka mata saya, semakin jelas saya melihat iblis dengan strategis dan rencananya untuk hidup saya. Namun juga semakin kuat tarikan kepada saya untuk kembali ke Mesir, bermain tenis di klub, berbelanja, serta kepuasan instan. Di Getsemani samar-samar saya mendengar suaranya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Dan saya mulai berdoa sepanjang hari dan berjalan melalui bait suci di padang belantara. Prioritas saya mulai berubah. Hari ini saya menyadari bahwa Laodikia bukanlah tempat yang hanya untuk dikunjungi. Itu adalah sebuah tempat di dalam hati yang dirantai oleh diri sendiri. Saya memuji Tuhan atas perjalanan saya yang menuju kesehatan rohani dan hati yang baru yang berdetak untuk orang-orang yang terhilang. Jadi pelajaran demi pelajaran biarlah boleh kita ingat, biarlah kita praktekkan itu dalam kehidupan kita. Karena dikatakan di sini godaan-godaan dan cobaan ketika Dona sudah mulai memperbarui dirinya. Godaan-godaan itu datang kepada Dona, tetapi di sini dikatakan Dona terus berdoa dan berjaga-jaga. Karena setan tahu Dona ingin merubahkan dirinya. Disitulah setan tidak senang dengan perubahan yang terjadi dalam diri Dona, sehingga dia memberikan masa lalunya Dona dalam pikirannya. Tetapi di sini Dona terus berjaga-jaga dan berdoa. Biarlah kita sama seperti Dona. Ketika Tuhan sudah mengeluarkan kita dari zona nyamannya kita, janganlah kita mencari-cari zona nyaman, tetapi biarlah kita mau datang kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk membantu kita untuk meninggalkan zona nyamannya kita. Dan juga dikatakan bahwa biarlah kita mempunyai hati yang berdetak untuk orang-orang yang terhilang. Dan di sini juga dikatakan, Bapa yang terkasih, tutuplah mata saya terhadap diri saya sendiri dan bukalah hati saya terhadap orang-orang yang terhilang. Biarlah setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, biarlah kita selalu berdoa untuk diri kita masing-masing. Biarlah Tuhan menutup mata kita untuk mementingkan diri kita sendiri, tetapi biarlah kita mau berdoa supaya Tuhan membukakan hati kita untuk mementingkan orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk mementingkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Yang mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kita akan berjumpa kembali dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati kita semua.